Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salim Maulahirudin, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, program studi Teknik Informatika dengan NPM 2055 Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas sesi ke-13 mata kuliah Personal Development di kelas TIF RP 220PB yang diampu oleh Bapak J. Febrian Rusdi, STMT. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang yang mencakup kemampuan seseorang untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan untuk mempengaruhi orang yang kita pimpin dengan berbagai macam gaya. Sebagai seorang pemimpin, kita harus mampu memimpin dengan efektif dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Harry Truman, mantan Presiden Amerika pada masanya, pernah berkata bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mendapatkan tenaga kerja atau pekerja untuk melakukan apa yang mereka suka maupun yang mereka tidak suka. James M. Blake dalam bukunya yang berjudul Management: A Guide to Executive Command berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu bagaimana sih cara menjadi pemimpin? Untuk menjadi seorang pemimpin, pertama kita harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain agar mereka dapat bekerja sama di bawah kepemimpinan kita untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi masalah yang muncul. Selain itu, kita juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dalam suatu tim atau organisasi tentu tidak pernah lepas dari yang namanya pemimpin atau kepemimpinan. Jika bukan kita yang menjadi pemimpin, maka kitalah yang dipimpin. Jika kita tidak menjadi pemimpin, maka kita harus memilih pemimpin. Memilih pemimpin pun tentu harus tepat dan tidak asal-asalan. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih pemimpin yang tepat? Untuk memilih pemimpin yang tepat, kita harus memilih seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mempengaruhi orang dengan baik. Selain itu, dia pun harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi masalah yang muncul. Kemudian dia juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita gunakan dalam memilih seorang pemimpin. Dengan melakukan cara-cara tersebut, kemungkinan kita bisa mendapatkan pemimpin yang tepat yang sesuai dengan keinginan kita. Lalu, bagaimana strategi untuk menjadi seorang pemimpin? Apa strategi yang harus kita lakukan, khususnya dalam membangun atau mengembangkan karir kita ke depan? Pertama, kita harus memiliki kemampuan untuk learning and self-development atau belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, kita harus memiliki kemampuan untuk bekerja dengan tim dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab dan mengatasi masalah yang muncul. Selain itu juga kita harus menunjukkan ambisi dan mengambil inisiatif keputusan yang menantang. Lalu, apakah pemimpin harus senior? Harus orang senior atau usianya berada di atas kita? Tidak selalu harus seperti itu, teman-teman. Kita atau orang yang masih muda pun bisa menjadi seorang pemimpin. Usia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seseorang untuk memimpin. Sebaliknya, kualitas kepemimpinan melibatkan sejumlah atribut dan keterampilan yang dapat dimiliki oleh siapa saja, termasuk kita sebagai orang yang masih muda. Ada beberapa alasan yang dapat mendukung terkait orang muda yang menjadi pemimpin. Pertama, inovasi dan kreativitas. Ya,
Orang muda seringkali membawa perspektif baru, inovasi dan kreativitas dalam situasi kepemimpinan. Mereka cenderung berpikir di luar kotak dan membawa solusi yang segar. Yang kedua, energi dan bersemangat. Orang muda cenderung memiliki energi dan semangat tinggi. Kecenderungan ini dapat menjadi aset besar dalam memotivasi dan menginspirasi orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, teknologi dan keterampilan digital. Generasi muda seringkali memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan keterampilan digital yang dapat menjadi keunggulan dalam memimpin di era modern seperti sekarang. Dan masih banyak yang lainnya. Berbicara tentang kepemimpinan, ini berkaitan dengan situasi pemilihan presiden saat ini. Kita dapat belajar dari proses pemilihan presiden yang sedang berlangsung. Kita dapat melihat bagaimana calon pemimpin memimpin dan mempengaruhi orang lain dengan baik. Kita juga dapat melihat bagaimana calon pemimpin mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi masalah yang muncul. Selain itu, kita dapat melihat bagaimana calon pemimpin berkomunikasi dengan baik dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Tentu kita dapat melihat bagaimana masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi, integritas, dan kemampuan beradaptasi. Teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan, maka dapat kita simpulkan bahwa kepemimpinan adalah seni dan kita harus selalu belajar dan mengembangkan diri kita. Kita pun harus selalu mencari peluang untuk membangun hubungan atau relasi yang baik dengan orang lain dan saling membantu dalam pengembangan karir. Pemimpin tidak selalu harus orang yang lebih senior atau usianya di atas kita. Tetapi kita sebagai orang muda pun bisa menjadi pemimpin yang sukses dalam pengembangan karir ke depan dengan kemampuan dan strategi yang telah kita bahas sebelumnya. Elon Musk menjadi seorang CEO SpaceX pada usianya yang masih muda, yaitu 31 tahun pada saat itu. Kemudian 2 tahun berselang, ia mendirikan Tesla Motor, dan 2 tahun ke depannya, ia juga mendirikan Solar City. Selain itu, ia juga berperan penting dalam pengembangan teknologi otomatisasi dan mobil listrik. Ada juga Mark Zuckerberg. Dia sukses mendirikan sebuah platform media sosial yang hingga saat ini masih marak digunakan oleh orang-orang, yaitu Facebook. Ia mendirikan dan menjadi CEO Facebook di usianya yang tergolong masih sangat muda, yaitu 20 tahun. Kemudian 8 tahun berselang, ia berhasil mengakuisisi platform media sosial lainnya, yaitu Instagram. Dan 2 tahun berselang, ia kembali mengakuisisi platform lainnya yang saat ini sering kita gunakan dalam sehari-hari untuk berkomunikasi via chat maupun telepon, yaitu WhatsApp. Dengan demikian, usia hanyalah angka. Tidak ada jaminan yang lebih senior bisa menjadi pemimpin yang sukses. Kita harus membuktikan bahwa pemimpin atau kita yang masih muda bisa menjadi pemimpin yang sukses. Dengan demikian, mari kita ingatkan diri kita sendiri akan nilai-nilai yang penting dalam kepemimpinan, etika, konsistensi, dan kemampuan untuk mengatasi setiap masalah tanpa menganggap receh. Semua pemimpin, tanpa memandang usia, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan inklusif dan menginspirasi tim maupun organisasi. Baik teman-teman semuanya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik dan memberdayakan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kata yang terucap dari saya yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.